Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 12, tahapan perancangan berorientasi objek. Pokok bahasanya yang pertama, kita akan mengidentifikasi kelas, kemudian atribut, responsibility dan operasinya, menentukan hubungan antar objek dan kelas, perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain structure, kemudian pengembangan tes algoritma atau menjalankan algoritma. Sama seperti pendekatan top-down, untuk mendefinisikannya, garis bawahi kata benda dan kata sifat yang relevan dengan permasalahan. Contohnya, sebuah perusahaan membutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisikan nama karyawan, tingkat upah, jumlah jam kerja per minggu. Kemudian program tersebut memvalidasi upah dan jam kerja. Jika benar, hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslip. Jadi di sini kita akan mencetak slip gaji dengan memvalidasi sudah sesuai atau belum gajinya, gaji pokoknya berdasarkan kemudian jam kerjanya. Seperti itu. Nah, di sini validasinya adalah menurut aturan perusahaan, maksimal seorang pegawai itu bekerja 60 jam seminggu dan maksimum pembayarannya adalah 250.000 per jam. Jadi untuk menghasilkan payslip itu harus memenuhi kriteria ini terlebih dahulu. Jadi harus 60 jam seminggu, kemudian maksimumnya 250.000 per jam. Jika jam kerja atau tingkat upahnya melebihi aturan, maka datanya tidak akan diinput ataupun tidak akan dicetak. Oke, kemudian hitung upah mingguan. Upah mingguan dihitung jam kerja dikali tingkat upah. Jika lebih dari 35 jam kerja, pembayaran untuk lembur jam kerja dihitung setengahnya. Jadi di 35 jam kerja, kalau misalnya melebihi itu maka jam selebihnya adalah upah lembur. Oke, kemudian di sini ada dua kelas, yaitu kelas payslip dan kelas payroll. Kelas payslip atributnya ada employee number, kemudian ada pay rate, hour work, weekly pay. Sedangkan untuk payroll ada file data absen. Nah, di sini untuk responsibility-nya, employee number itu fungsinya untuk memvalidasi data benar atau tidak dia karyawan tersebut atau di perusahaan tersebut dengan cara men-set employee number-nya, men-set pay rate-nya, kemudian men-set hour work-nya. Itu operasi yang dilakukan. Kemudian pay rate, ini adalah laporan validasi data. Di sini get valid input. Jadi kita akan menginput gaji pokoknya itu berapa. Kemudian hour work, hitung upah mingguan. Nah, di sini set pay, berapa maksimum jam kerjanya. Kemudian weekly pay, cetak slip gaji untuk setiap absen yang valid. Jadi kalau misalnya sudah sesuai semuanya, dia akan mencetak slip gajinya. Kemudian file data absen ini adalah baca file data absen yang dilakukan oleh si karyawan. Biasanya tersimpan di data yang terpisah dengan slip gaji. Nah, kemudian di sini payroll uses payslip. Jadi payslip ini biasanya menggunakan si kelas payroll untuk menghitung berapa jumlah kerja si karyawannya. Jadi digunakan si payroll ini digunakan oleh kelas payslip atau penggajian. Nah, kemudian setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Masing-masing algoritma dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan N. Jadi nama operasinya apa? Misalnya menghitung gaji, berarti menghitung gaji, kemudian diakhiri dengan perintah N. Nah, data yang dibutuhkan objek payslip dikirim dari penggajian segera setelah diciptakan. Nilai atribut tersedia untuk semua operasi di dalam kelas. Dan employee number, weekly pay, valid input, hour work, dan pay rate dapat dilihat untuk setiap operasi. Oke, contohnya di sini, nama operasinya adalah set employee number. Nah, employee number itu didapat dari in employee number, berarti data yang sudah ada. Kemudian diakhiri dengan perintah N. Kemudian set pay rate. Set pay rate ini kita menentukan gaji pokoknya. Set error message to blank. Jadi kalau misalnya datanya blank itu akan muncul pesan error. Kemudian jika in pay rate, kalau misalnya gaji pokoknya lebih dari maksimal pay-nya itu adalah 250.000. Jika gajinya itu melebihi 250.000, maka muncul pesan rate upah melebihi 250.000 karena ketentuannya adalah 250.000 per jam.
Kemudian valid inputnya itu adalah false, jadi datanya tidak akan diproses kalau misalnya melebihi maksimum paymentnya. Kemudian selanjutnya set our work, sama untuk set our work ini kalau misalnya blank maka muncul pesan. Nah, jika jam kerjanya lebih dari maksimal hour yaitu 60, maka akan muncul pesan jam kerja melebihi 60. Print employee number-nya, valid inputnya adalah false, jadi datanya tidak akan diproses. Kalau misalnya sudah sesuai baru akan diproses. Nah, di sini set pay untuk menghitung pembayarannya. Jika our work jam kerjanya kurang dari sama dengan normal hour, jadi kalau misalnya jam kerjanya kurang dari sama dengan normal jam kerja, maka weekly pay-nya sama dengan pay rate dikali our work. Misalnya, our work-nya itu kurang dari sama dengan 60, maka weekly pay-nya adalah gaji pokoknya dia dikali jumlah jam kerjanya dia itu berapa. Overtime hour, selain itu, berarti kalau misalnya melebihi normal hour, dia masuk ke overtime atau gaji lembur, di mana overtime itu didapat dari jam kerjanya dia dikurang dari normal jam kerja. Jadi kalau misalnya jam kerjanya dia 70 dikurangin normal jam kerjanya itu 60, berarti overtime-nya adalah 10. Overtime pay-nya itu didapat dari overtime hour 10 dikali pay rate gaji pokoknya berapa dikali setengah dari gaji pokoknya. Sehingga weekly pay-nya didapat dari pay rate-nya gaji pokoknya dia dikali normal hour kemudian ditambahkan dengan overtime yang tadi kelebihan jam kerjanya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada konstruktor payslip dapat menggunakan mutator untuk diperbarui nilai-nilai atributnya. Namun jika tidak valid, nilai tidak akan diperbarui. Nah, seperti tadi, untuk nilai awalnya semuanya adalah 0. Yang pertama, employee number-nya itu diset untuk unknown, pay rate-nya itu 0, hour work-nya itu 0, kemudian valid input-nya itu true, weekly pay-nya pun 0. Tuh, jadi ini datanya masih kosong, belum ada yang diinput. Kemudian konstruktor menerima input, lakukan penginputan yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum pengaturan nilai atribut. Nah, payslip di mana in employee number, berarti employee number-nya sudah diinput, in pay rate-nya sudah ditentukan, in hour work-nya juga sudah ditentukan. Maka akan mencetak payslip di mana set employee number sesuai dengan yang diinput, set pay rate sesuai dengan yang sudah ditentukan, set hour work sesuai dengan yang diinput. Kemudian jika datanya valid atau inputannya sudah sesuai, maka dia akan menampilkan set pay atau perhitungan yang tadi, perhitungan gajinya. Objek eksternal perlu mengetahui tentang validitas payslip dan upah mingguan yang dihitung. Aksesor menginformasikan objek lain tentang validitas payslipnya. Get valid input. Jadi kalau datanya sudah valid, maka print payslip. If valid input, jika datanya sudah valid, maka dia akan memprint employee number-nya berapa, pay rate-nya berapa, hour work, sama weekly pay-nya itu berapa. Ini mencetak keluaran. Langkah terakhirnya adalah mengembangkan kelas, kemudian menjalankan algoritma dengan membuat kelas, tes atau menjalankan kelas menyediakan interface, kemudian file data absen merupakan bagian dari interface antara lingkungan luar dan objek payslip. Tadi, kelas payslip menggunakan payroll, atau payroll itu digunakan payslip untuk menghitung jumlah jam kerja si karyawannya. Itu karena di dalam payroll itu ada data absen. Oke, di sini untuk mengembangkan tes ada input, proses dan output. Yang diinput adalah data absen dari payroll, kemudian employee number, hour work sama pay rate. Prosesnya adalah dia akan membaca data absen untuk menentukan jumlah jam kerjanya. Kemudian setelah itu akan dibuat payslip dari data absen tersebut, kemudian akan mencetak payslipnya. Jadi jika tidak ada data absen, maka proses penggajiannya itu tidak bisa dilaksanakan. Outputnya dia akan mencetak slip gaji atau payslip, kemudian kalau misalnya tidak sesuai inputannya, maka dia akan mencetak message atau pesan. Oke. Di sini algoritma untuk driver kelas payslip, yang pertama kan, jadi pada saat dijalankan, pada saat di running, dia akan membaca employee number, hour work, sama pay rate. Kalau sudah sesuai, dia data karyawannya sudah sesuai, jam kerjanya tadi sudah sesuai, kemudian gaji pokoknya juga sudah sesuai,
maka dia akan melakukan do while, perulangan untuk data selanjutnya. More record create payslip as new payslip. Jadi dia akan mencetak data atau slip gaji untuk karyawan yang lain. Oke, kemudian di sini di mana payroll uses digunakan oleh payslip dengan one to many atau satu ke banyak. Jadi di mana payslip di sini nanti berdasarkan payroll data absennya. Jadi employee number, pay rate, hour work, valid input, weekly pay, maka harus mengacu terhadap payroll atau data absen si karyawan. Oke. Sampai di sini penjelasan untuk pertemuan 12. Latihannya akan di share di Google Play. Google Classroom.